Kembali di Era Entertainment, selamat datang kembali di Joran Fest Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-511. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-511 kali ini kita akan kembali mereview ada 6 saham, di mana ada saham BDMN, SMGR, DOIT, PTBA, Pegas, dan saham Raja. Namun sebelum itu kita melanjutkan mereview ke-6 saham tersebut, maka seperti biasa kita akan meng-highlight dulu pergerakan dari indeks harga saham gabungan kita, di mana IHSG hari ini ditutup menguat 2% lebih di level 7026. IHSG kembali naik, kembali melewati area pentingnya di 7000 dan berhasil closing di 7026. Hari ini total transaksi 15,6 triliun dengan 359 saham naik, 179 saham turun, dan ada 158 saham yang bergerak stagnan. Kalau kita perhatikan hari ini asing mulai kembali masuk cukup besar di market kita, yang biasanya cuma ratusan miliar, sekarang jadi 1,37 triliun di seluruh market. Artinya apakah ini bisa menjadi euforia lagi untuk kedepannya atau tidak? Nah, ini yang harus kita perhatikan bersama, karena ada beberapa emiten yang memang seperti komoditas atau seperti BUMN, mereka itu kan rata-rata mulai mencoba menginformasikan RUPS, kemudian informasi tentang pembagian dividen, yang ini bisa menambah katalis penguatan. Tapi hati-hati bahwa sifatnya itu hanya sesaat. Jadi teman-teman bisa selalu waspada apapun yang terjadi di market, kita selalu tetap punya rasa istilahnya apa ya, tidak overconfidence. Market walaupun net foreign buy 1,37 triliun, IHSG walaupun naik 2% lebih, tapi kita harus tetap punya perasaan was-was, selalu kita prepare dengan segala kemungkinan yang terjadi, karena market bisa saja hari itu tiba-tiba ARB, tiba-tiba ARA, bisa, karena kemarin lihat Arto ARB tiba-tiba langsung ARA, dan itu bisa saja terjadi di market. Jadi apapun itu, tetap teman-teman harus bisa memprepare segala kemungkinan yang akan terjadi di market. Jadi mungkin itu bisa menjadi pesan buat teman-teman semua yang mungkin masih baru di market. Oke, kita langsung masuk ya ke saham pertama yang akan kita review hari ini adalah saham Bank Danamon ya, dengan kode emiten BDMN. Chart kali ini dipersembahkan lagi oleh Joran Fest Chart System, di mana chart ini membantu teman-teman untuk mempermudah analisa teman-teman, sehingga teman-teman tidak perlu capek lagi dalam menganalisa. Teman-teman tinggal request, kemudian sudah muncul chartnya, dan setelah itu tinggal teman-teman membacanya dan membuat trading plan. Nah, BDMN tadi naik cukup banyak, 3,39% di level 2440, berhasil breakout dari area resist paling kuatnya atau RPK di 2410, dan tentu ketika sudah breakout seperti ini masih ada peluang untuk bisa terus melanjutkan kenaikan. Nanti kita akan cek kira-kira sejauh mana lagi BDMN itu akan melaju atau target berikutnya kemana. Itu yang akan kita cek dengan Fibo nantinya. Tapi sebelum kita ke sana, kita akan lihat dulu dia punya informasi indikator. Dari panel trend, dari merah, kuning ke hijau, ini sudah oke, perfect. Kemudian dari bandar flow, ini sudah warna putih full, artinya akumulasinya kuat. Kemudian dari foreign flow, ini net buy, asing ada kelihatan, dan mereka juga HK di saham ini. Nah, ini yang harus bisa kita sama-sama perhatikan ya. Ini yang harus bisa kita sama-sama perhatikan. Jadi secara indikator, 3 indikator, panel trend oke, bandar flow oke, foreign flow oke. Kemudian dari RSI divergent ini juga sudah breakout dari 50, tapi dia masih berada di bawah 70 ya, artinya masih oke, belum overbought ya. Jadi ini masih ada peluang. Nah, kira-kira kemana BDMN itu akan terus berlanjut? Nah, ini yang harus kita coba lihat bersama dengan menggunakan Fibo. Nah, ini enaknya kalau teman-teman pakai Fibonacci ya. Kalau kita coba pakai Fibonacci weekly, kita akan bisa melihat nih kira-kira sejauh mana pergerakan dari saham Bank Danamon. Nah, kalau dari weekly bisa kita lihat ya, kalau ternyata dia bisa terus kuat naik, maka target berikutnya adalah menuju ke level 2500 di sini. Kemudian ada 2605, 2710, 2840,
2.920 dan menuju ke 3.050. Jadi itu ada target-targetnya kalau memang dia bisa kuat dan bertahan di atas level 2.410. Nah, bagaimana teman-teman yang mungkin belum punya? Ya, kalau yang belum punya barang ya tetap boleh beli selama dia masih berada di atas 2.410. Area belinya boleh dari 2.410 sampai dengan 2.430, cut loss di bawah 2.400, target kenaikan tadi yaitu menuju ke beberapa level. Bisa menuju ke 2.500, 2.605, 2.710, 2.840, 2.920 atau sampai menuju 3.050. Jadi sekali lagi dikawal saja. Kalau memang ternyata dia naik kemudian tembus setiap level itu, ya teman-teman boleh ambil keputusan untuk PP, tidak masalah. Tapi alangkah baiknya ketika dia sudah menembus target-target tersebut, teman-teman bisa adjustment ya, trailing stop untuk biar terus membiarkan profit itu running. Jadi yang kita batasi risiko, tapi biarkan profit itu terus berjalan atau menggulung ya. Itu yang menjadi saran. Kemudian selanjutnya kita coba lihat saham SMGR ya, Semen Gresik, yang mana sudah berubah nama menjadi Semen Indonesia Persero. Kalau kita perhatikan SMGR hari ini tutup menguat 2,68% di level 6.700, sempat naik tadi lebih tinggi untuk mencoba menembus area RPK atau resist paling kuat di 6.900, namun sayang belum mampu untuk tembus. Sehingga kalau misalkan teman-teman yang mau beli, jauh lebih bagus adalah ketika dia bisa breakout, ketika dia bisa melewati dari 6.900. Jadi kalau dia belum bisa breakout, ya lebih bagus kita wait and see dulu, menunggu lagi mungkin di 6.280 sampai dengan 6.300. Tapi kalau ternyata dia bisa breakout dari 6.900, nah kita boleh ambil. Kemudian kalau kita ngintip dari panel trend masih hijau, ya ini artinya masih oke. Kemudian kalau kita ngintip dari Bandar Flow masih putih dan artinya masih oke. Masih ada akumulasi di sana. Kemudian dari Foreign Flow secara net ya, secara net sell memang ada sell asing di SMGR. Tapi secara niat mereka beli, mereka tuh HK sebenarnya di saham SMGR. Itu kelihatan dari bar hijau yang cukup tinggi ini. Nah, sekarang tinggal kita bedah, kita breakdown. Kira-kira SMGR ini lebih nurut ke Bandar Flow atau Foreign Flow? Nah, kita perhatikan ketika naik di sini ya, ketika naik warna bar ini juga menaik, kemudian Foreign Flow terjadi net buy, dia juga ikut naik. Kemudian ketika sell dia juga turun. Berarti bisa disimpulkan ya, ini bisa kita simpulkan bahwa ketika dia ada warna putih seperti ini, itu dia masih naik. Warna putih masih naik, tapi ketika dia sudah warna merah dia turun. Makanya kalau kita perhatikan di sini masih ada merah atau muncul hijau, maka ini akan model seperti ini. Mungkin besok dia akan merah dulu, tapi ada peluang naik tapi sudah mulai terbatas. Ini tergantung nanti kita update-nya seperti apa. Kalau ternyata dia masih hijau namun merahnya sudah tidak ada, kemudian muncul putih, itu bagus. Nah, untuk teman-teman bisa update kan teman-teman harus tahu nih chartnya seperti apa, karena dia kan otomatis update terus setiap hari. Titik-titik support resist pun juga terupdate setiap hari. Jadi teman-teman kalau tidak mengupdate dengan ini ya pasti akan tertinggal. Caranya bagaimana biar teman-teman tidak tertinggal? Teman-teman bisa ke website joranvest.com untuk berlangganan aplikasi tersebut. Teman-teman tinggal buka websitenya, kemudian pilih layanan, kemudian pilih Joranvest Chart System. Di sini teman-teman tinggal scroll ke bawah dan teman-teman akan membeli paket-paket yang sudah tersedia. 1 bulan cuma 40.000, di mana kurang lebih 2.000 per hari, tapi itu bisa menghemat waktu teman-teman dalam menganalisa. Kalau mau langsung panjang, mungkin teman-teman merasa cocok dengan informasi yang selama ini saya bawakan, ya teman-teman bisa langsung ambil paket yang 12 bulan, yaitu 480.000. Tetap harganya sama. Tapi kalau teman-teman mau dapat semua fitur, karena Joranvest bukan cuma tentang chart, tapi ada banyak fitur di sini, maka teman-teman bisa pilih paket yang di depan, yaitu paket berlangganan full. Bisa pilih yang blue, silver, gold, atau platinum. Oke, kita lanjut ke saham selanjutnya yang akan kita review adalah saham Doit. Ya, ini kita lihat saham yang dibanting bertubi-tubi. Nah, ini kalau kita perhatikan sepertinya ARB. Kemudian di sini teman-teman bisa perhatikan dia sudah dekat dengan area pentingnya di
420. Ini area support paling kuatnya di 420 dan closing dia di 448, masih minus 5,88%. Padahal tadi mungkin ARB lagi, tapi dia bisa keluar dari ARB tersebut. Yang menjadi menarik adalah walaupun dia ditekan seperti ini, ya, Doit ini kelihatan lagi ada ini, ya, teman-teman bisa perhatikan. Butterflow-nya mulai muncul kuning dan putih, ada sinyal lagi ini. Sinyal buy harusnya. Kemudian foreign flow, ya, foreign flow ini HK-nya besar sekali. Teman-teman bisa lihat bar HK-nya besar diikuti net buy hari ini. Kalau kita lihat riwayat histori ya, putih dan hijau ketika ada itu dia naik tinggi. Kemudian putih dan hijau ada dia juga naik. Nah, ini yang harus kita cek lagi ya. Kalau dia hijau dan merah dia turun. Tapi kalau dengan warna hijau dan putih dia naik. Nah, ini kita bisa baca dengan istilahnya kita mempelajari historinya seperti apa. Nah, ini dua indikator ini sudah oke. Kemudian panel trend masih belum karena dia lagging. Kemudian dari RSI dia masih turun ya. Ini kita harus menunggu dia mencoba untuk kembali mau naik. Nah, itu baru oke. Sehingga level entry terbaik sebenarnya adalah kalau dia bisa masuk di 420 sampai dengan 430. Semoga dia bisa ke sana dulu. Tapi kalau dia langsung naik ya mungkin belum rezeki. Kita akan tunggu dia istilahnya apa ya? Mencoba untuk naik lagi di atas 500 atau bahkan di 540. Nah, itu mungkin kita coba untuk dia retrace sekali lagi, dia pullback. Nah, kita akan coba ambil untuk tentukan momentum terbaik kita entry seperti apa. Tapi kalau dia bisa turun lagi masuk di area 420, 430 itu mungkin bagus untuk kita coba entry di saham Doit. Setelah Doit kita punya saham ini PTBA ya. Kita punya saham PTBA. Di mana saham Bukit Asam setelah diumumkan bagi dividen yieldnya besar, ya hampir berapa persen tuh, masih 15%, itu bagi orang yang baru beli di harga sekarang. Tapi bagi yang beli di harga 2000, dividen yieldnya berapa tuh? Besar sekali. Jadi tentu berbeda ya. Orang yang beli mungkin di harga 2.500, dia tidak pusing nih. Mau di ARB ke 3.000 pun tetap dia masih cuan capital gain, dia masih cuan juga dividen. Jadi sebenarnya itu menjadi titik kenyamanan kita ya, titik kita mau hold apa tidak. Tapi kalau yang baru mau entry untuk sekedar mengejar dividen, tentu itu cukup berisiko. Walaupun yieldnya besar, tapi ada potensi, ada kemungkinan harga sahamnya juga akan turun sebesar yield terakhirnya. Jadi kalau teman-teman sudah siap dengan itu ya tidak masalah. Tapi kalau tidak siap ya lebih baik kita main tektokan saja daripada kita mau berharap kemudian menunggu sampai kumdet biar kita dapat, ya siapa tahu dapat dividennya besar, tapi hati-hati keesokan harinya waktu ex date-nya dia dibantingkan, tidak ada yang tahu. Nah, ini yang harus kita jaga, jangan sampai teman-teman kena dividen trap-nya. Kemudian kalau ternyata kita mau beli, level berapa yang paling baik? Bagi saya level terbaik adalah ketika dia setelah kumdet koreksi besar mungkin 2-3 hari. Nah, itu kita bisa ambil momentum lagi. Karena apa? Harga batu bara coal masih tinggi, ya masih di atas $100 tuh masih tinggi, dan potensi untuk PTBA ini menghasilkan dividen lagi itu masih ada, sampai mungkin bisa setahun depan kita masih bisa dapat lagi dividen mungkin sebesar ini, masih bisa gitu. Jadi peluang itu masih ada buat saham-saham gold, tapi momentumnya itu bukan sekarang. Sekarang ini mereka lagi euforia, sudah over euforia, kemudian kita disuguhkan dengan final news yaitu bagi dividen. Nah, kalau kita yang awam tentu akan kejar. Tapi kalau kita yang sudah lama, tentu kita akan memanfaatkan momentum itu mungkin untuk bersabar sedikit. Kemudian ketika dia koreksi waktu itu, kita bisa kemudian mengkoleksi kembali untuk target tahun depannya lagi. Jadi siklus untuk mendapatkan dividen itu tidak bisa cuman 10 hari kita beli terus kita mengharapkan dapat dividen tapi kita juga cuan. Gak bisa. Pasti lebih banyak loss-nya. Tapi ketika kita ambil time horizon yang panjang, kita akan dapat dua-duanya. Itu yang mungkin bisa teman-teman pelajari bersama. Kalau kita perhatikan di sini, titik entry terbaik ya bagi saya 3820. Itu mungkin kita boleh tunggu di sana 3820 sampai dengan 3860. Kemudian dari panel trend ini hijau masih oke, Butterflow ya putih masih oke walaupun sudah ada yang jual-jual. Kemudian foreign flow masih net
sell walaupun sudah ada HK. Kemudian dari sisi RSI divergent juga di sini sudah diinformasi terus ada bearish divergent tapi masih terus naik. Teman-teman harus tetap waspada di saham ini. Kemudian saham selanjutnya adalah saham Pegas, di mana saham yang hari ini mengadakan rapat umum pemegang saham RUPS, yang kalau tidak salah informasi yang saya dapat, Pegas membagikan dividen sebesar Rp124 per lembar saham, di mana kalau kita pakai harga saat ini ya sekitar yieldnya sekitar 7%, ya sekitar 7%. Dan tentu 7% itu bagi saya tidak terlalu besar, mengingat kenaikan dari Pegas ini juga sudah cukup tinggi. Mungkin dari 1.400 ini sampai 1.700 juga sudah lebih dari 20% bisa jadi. Jadi ini yang harus kita hitung, bahwa ketika yield yang diumumkan itu 7%, kita harus lihat kira-kira sudah naik berapa tinggi, berapa persen ini saham. Kalau baru naik 2% tapi yieldnya 15%, kita boleh HK, tidak masalah. Tapi ketika harga saham itu sudah naik 20%, kemudian yieldnya 7%, nah ini hati-hati. 7% ini bisa dijadikan sebagai bonus atau istilahnya apa ya, umpan, biar kita masuk ambil dividen dan setelah itu diguyur, dibungkus kita di sana. Jadi selalu hati-hati. Walaupun tidak masalah bagi yang mau invest, monggo, mau di average down lagi terserah. Tapi kalau bagi yang hanya mau mengejar dividen, itu sangat-sangat tidak direkomendasikan. Jadi itu sangat-sangat istilah kalau orang hanya untuk profesional. Kalau yang baru mulai pasti tahu masuk tapi tidak bisa keluar lagi. Nah itu yang harus kita jaga bersama. Jadi kalau mau entry, bagi saya kita sabar. Mungkin yang terbaik adalah tunggu di 14.20, 14.80. Semoga kita dapat di sana. Untuk saat ini ya hanya istilahnya riak-riak ya sambil kumdate. Setelah itu pasti akan dibanting. Tapi kalau yang sudah punya barang dari harga bawah, tidak perlu khawatir, dikawal trailing stop saja. Nanti kumdate dibanting tidak masalah, kita tetap pertahankan yang barang kita. Tapi dividen kita sudah dapat nih, kita pertahankan saja. Mungkin ARB 1-2 kali mungkin turun 3-4 kali begitu, kita bisa nambah lagi. Kita bisa reinvest dividen kita untuk kembali akumulasi, karena sekali lagi Pegas masih bagus kinerjanya. Dan masih ada peluang dia terus bisa bagi dividen di tahun-tahun yang akan datang. Panel trend hijau, oke. Bundle flow masih putih meningkat walaupun ada hijau di atas, artinya ada juga yang mencoba menjual. Kemudian di sini foreign flow masih oke, walaupun kita perhatikan net foreign itu semakin melemah. Artinya net buy-nya itu dari hari ke hari itu menurun ya. Misalnya kemarin 10, hari ini dia beli mungkin cuma tinggal 2. Jadi dia mulai menurun. Hati-hati ketika sudah terjadi penurunan pembelian, bisa saja setelah itu mereka jual. Ini yang harus kita waspadai bersama. Dan yang terakhir, saham yang cukup fenomenal, naiknya juga cukup besar, sektor gas juga raja ya, Rukun Raharja. Ini naik luar biasa, hampir mungkin 100% kenaikannya. Kalau kita lirik atau lihat dari harga 181 ke 338 closing hari ini, tentu itu kenaikannya sudah cukup besar ya. Kalau kita hitung 180 saja dikali 2 itu udah 360, artinya hampir 100% nih kenaikannya nih. Sudah cukup tinggi, belum yang sebelum-sebelumnya lagi. Jadi kalau teman-teman yang mau kejar ya mungkin teman-teman bisa menyimpulkan sendiri. Tapi kalau kita lihat sekilas dari panel trend masih hijau, foreign flow ini juga masih oke, bundle flow juga masih oke. Hanya RSI divergennya sudah mulai overbought ya. Jadi hati-hati ada pembalikan arah. Nah, sekarang kita tinggal lihat Fibo Raja secara monthly. Kita akan melihat kira-kira target selanjutnya Raja ini seperti apa. Nah, ini kita bisa perhatikan di sini Raja ternyata ada ketahan di 342 ya, Fibo terakhir 78,6. Kalau 342 ini berhasil ditembus, maka ada peluang dia sampai ke 420. Tapi kalau ternyata tetap tidak tembus, maka dia akan kembali koreksi menuju 280. Jadi kalau mau membeli, ya menurut saya pribadi mungkin tunggu di 280. 280-an teman-teman bisa ambil. Atau kalau bisa breakout 342, boleh kita ambil saat dia breakout 342 dengan target kenaikan sampai menuju 420. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-511 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton.
Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bantu share juga agar semua informasi yang ada dalam video ini berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.